Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadina Khairunnisa dari Prodi Perdagangan Internasional FISIP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seberapa penting kesehatan mental bagi remaja. Kesehatan mental ini merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu juga berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Saat ini, kesehatan mental telah menjadi perbincangan, apalagi pasca adanya wabah yang beredar sejak awal tahun 2020 silam, yang dimana hal tersebut sangat berdampak besar bagi masyarakat, terutama di Indonesia, yaitu terhadap ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Lalu gangguan mental terhadap masyarakat umum disebabkan karena adanya pembatasan sosial yang berdampak kepada perasaan mereka. Mereka merasa tertekan atau merasa stres karena mereka merasa bahwa ruang gerak serba dibatasi. Jadi dibandingkan dengan kehidupan mereka sebelumnya, untuk situasi saat ini tuh mereka merasa sulit. Sedangkan untuk remaja, contohnya pada saat pandemi, yaitu seperti mengalami kendala pada saat pembelajaran daring dan banyak yang tertekan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mereka. Mereka merasa bahwa tugas-tugas tersebut tidak sesuai dengan porsinya. Selain itu juga, tak hanya di bidang pendidikan saja, lingkungan rumah juga biasanya menjadi peran penting para remaja bisa mengalami gangguan mental. Menurut World Health Organization atau biasa kita sebut WHO, kesehatan ini mengandung 3 karakteristik, yaitu fisik, mental, dan sosial, yang dimana merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia, memandang sehat dalam konteks lingkungan internal dan eksternal. Kesehatan juga diartikan sebagai hidup yang kreatif dan produktif. Sehat bukan merupakan suatu kondisi, tetapi merupakan sebuah penyesuaian, dan bukan pula suatu keadaan, tetapi merupakan sebuah proses berupa adaptasi individu secara fisik dan juga lingkungan sosialnya. Nah, pada dasarnya manusia itu terdiri dari 2 subsistem, yaitu psikis dan fisik. Manusia tidak akan selalu dalam kondisi sehat, akan ada masanya mengalami gangguan, baik itu gangguan psikis, jiwa atau mental seperti stres, depresi atau cemas, atau juga gangguan fisik badan seperti panas, sakit gigi, dan juga sakit fisik lainnya. Nah, keduanya ini sangat terikat dan penting dalam keberlangsungan sebuah kehidupan. Jadi kita tidak bisa jika hanya mementingkan fisiknya saja atau psikisnya saja. Kita harus bisa mengimbangi keduanya, harus bisa memahami keduanya, seperti itu. Dalam psikologi, perkembangan remaja dikenal sedang dalam fase pencarian jati diri yang penuh dengan kesukaran dan persoalan. Karena di fase ini, remaja itu sedang berada di persimpangan antara dunia anak-anak dan dunia orang dewasa, yang dimana tidak bisa dikatakan di dalam dunia anak-anak dan tidak bisa juga dikatakan di dalam dunia orang dewasa. Ciri perkembangan psikologis remaja yaitu dengan adanya emosi yang meledak-ledak, sulit dikendalikan, cepat depresi, seperti sedih, putus asa, dan kemudian melawan serta memberontak. Emosi yang tidak terkendali ini disebabkan oleh konflik peran yang sedang dialami remaja tersebut. Oleh karena itu, perkembangan psikologis ini ditekankan pada emosi remaja yang masih labil karena erat dengan keadaan hormon. Kadangkala saat remaja dapat sedih sekali, di lain waktu dapat marah sekali, bahkan senang sekali, karena emosi pada remaja ini memang lebih kuat dan lebih menguasai diri sendiri daripada pikiran yang realistis. Nah, kestabilan emosi pada remaja disebabkan karena tuntutan orang tua atau masyarakat sekitar yang akhirnya mendorong remaja ini untuk menyesuaikan diri mereka terhadap situasi tersebut, dan mengakibatkan mereka menjadi tidak menjadi dirinya sendiri gitu, berlainan dengan dirinya sendiri, seperti itu. Untuk menjaga kesehatan mental ini menjadi salah satu hal paling penting yang perlu menjadi perhatian setiap orang. Menjaga kesehatan mental menjadi penting sebab jika kehidupan mental terganggu, kondisi fisik dan kualitas hidup bisa menurun, seperti emosi menjadi tidak stabil, sering merasa lelah, jenuh, pusing, dan tidak mampu bersosialisasi dengan baik.
Dan sejauh ini masih banyak sekali orang-orang yang menomorduakan kesehatan mental dan mereka hanya berfokus pada kesehatan fisiknya saja. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa keduanya itu harus seimbang, kita tidak bisa mementingkan salah satunya saja. Selanjutnya ada faktor utama terjadinya gangguan mental, yaitu faktor biologis yang dimana dipengaruhi dari genetik, fisik, otak, sensorik, dan kondisi saat kehamilan. Ada juga faktor psikologis, yaitu disebabkan oleh ikatan emosional seseorang dengan keluarga atau teman, kemampuan kognitif saat belajar, serta emosi yang belum matang. Nah, ini ada beberapa contoh gangguan mental, contohnya seperti depresi, halusinasi, bipolar, kecemasan, stres pasca trauma, OCD, dan juga psikosis. Selanjutnya ada usaha untuk mencegah gangguan kesehatan mental, yaitu melalui peran serta keluarga dengan selalu membimbing remaja. Tapi selain itu juga remaja ini harus berlatih untuk melakukan dialog dengan diri sendiri dalam mengatasi permasalahan. Contohnya misalkan saya berbicara kepada diri saya sendiri, kayak saya pasti bisa menyelesaikan permasalahan saya, atau saya pantas mendapatkan hal yang baik, mendapatkan kesempatan yang baik, misalkan seperti itu. Jadi semacam apa ya, kayak kita memberikan semangat pada diri kita sendiri gitu, dan kita percaya bahwa permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Nah, menurut pandangan para ahli psikologi, keluarga atau orang tua yang baik adalah orang tua yang mampu memperkenalkan kebutuhan remaja berikut dengan tantangannya untuk bisa bebas, kemudian membantu dan mensupportnya secara maksimal dan memberikan kesempatan serta sarana-sarana yang mengarah kepada kebebasan. Selain itu, remaja juga diberi dorongan untuk memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, dan merencanakan masa depannya. Namun kadangkala proses pemahaman ini tidak terjadi begitu saja, perlu adanya kesabaran dan ketulusan orang tua dalam membimbing dan juga mengarahkan anak-anaknya. Nah, selanjutnya ada pencegahan yang bisa kita lakukan, yaitu seperti berkomunikasi atau bersosialisasi baik dengan orang lain, selalu berpikir positif, istirahat yang cukup, menghargai diri sendiri, aktif berkegiatan fisik atau berolahraga, lalu mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya kesehatan mental bagi remaja itu memang benar-benar penting di dalam kehidupan, dan ada beberapa faktor yang penting dan sangat mempengaruhi, itu terutama peran keluarga dan juga lingkungan sekitar, dimana masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa hal ini sepele, tidak penting, dan selalu mengabaikan anak-anaknya, dan bahkan tidak adanya komunikasi sama sekali dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka serta tidak adanya edukasi. Lalu hal tersebut menyebabkan remaja ini tidak berani untuk menceritakan masalah-masalah yang sedang mereka alami atau yang sedang mereka rasakan. Jadi mereka memilih untuk memendamnya sendiri gitu, dan hal tersebut jika lama-kelamaan itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental anak tersebut. Maka kita harus benar-benar lebih memperhatikan lagi kesehatan psikis maupun fisik kita, karena keduanya itu sangat penting di dalam kehidupan gitu. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.